Dalam sidang, kuasa hukum Polda Jabar juga mengatakan soal hasil psikolog forensik. Disampaikan kalau Peggy ini memiliki perilaku menyimpang, kemudian ada ketidakstabilan emosi. Sejauh mana ini dapat menjadi pertimbangan hakim? Saya sudah menduga, tampaknya inilah maksimal yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak Polda Jabar. Yang ingin saya katakan begini, saya respect terhadap kolega psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap PS. Saya respect karena saya yakin yang bersangkutan cerdas, punya integritas. Namun kemudian hasilnya terkesan disalahmanfaatkan sedemikian rupa, juga sungguh-sungguh tidak mengejutkan saya. Artinya, segala macam hasil pemeriksaan psikologi itu seolah-olah hanya dimanfaatkan untuk dua hal. Salah satunya adalah untuk membangun stigma yang serba negatif terhadap diri PS. Dia katakanlah manipulatif, dia katakanlah seorang pembohong, dia memiliki skor IQ yang rendah, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua sifat-sifat negatif itulah yang disusun daftarnya sedemikian rupa untuk kemudian membangun sebuah stigma terhadap diri seorang calon terdakwa. Harus kita sepakati bahwa proses hukum terkait dengan vonis apakah seseorang terbukti atau tidak terbukti bukan berdasarkan tingkat kecerdasannya, bukan berdasarkan kepribadiannya, tapi semata-mata terbukti atau tidak terbukti perilakunya, perbuatannya. Jadi misalnya begini, saya ulang, PS adalah seorang idiot, misalnya. PS adalah seorang pembohong kelas kakap. PS adalah seorang yang berkepribadian manipulatif ekstrim. PS adalah ahli neraka. Kalau semua itu disebut, namun ternyata tidak terbukti bahwa PS melakukan pembunuhan, apalagi mengotaki dan melakukan ruda paksa, maka vonisnya tetap tidak bersalah. Jadi, mudah-mudahan hakim dan seluruh masyarakat tidak terkecoh oleh daftar sifat buruk PS yang sudah dihadirkan oleh pihak Polda Jabar. Saya tidak tahu seberapa jauh akurat temuan tersebut, tapi sekali lagi saya memilih sikap untuk menaruh respek terhadap kolega yang sudah melakukan pemeriksaan. Namun harus kita insafi bersama, terlebih hakim dan seluruh masyarakat yang memperhatikan kasus ini, PS, andaikan persidangan berlangsung sampai ke persidangan pokok perkara, tidak divonis berdasarkan tingkat kecerdasannya, tidak divonis berdasarkan kepribadiannya, seburuk apapun itu, tapi PS semata-mata divonis terbukti atau tidak melakukan. Melakukan apa? Sekali lagi, melakukan bahkan mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa. Dengan demikian, betapapun daftar sifatnya, sifat yang buruk itu sangat panjang, tapi sekali lagi kalau ternyata hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka PS bebas. Betapapun kata sifat yang terlanjur disodorkan ke hakim dan diketahui oleh publik sedemikian panjang tentang keburukan-keburukan orang ini.